Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar dari YouTube. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python ya. Dimana nanti kita juga akan menggunakan yang namanya Text Editor Visual Studio Code ini atau VS Code. Nah, langsung saja kita langsung ke pengantarnya aja ya. Di sini sudah saya sediakan modul, nanti di link boleh silakan sambil di-download gitu ya. Nah, Python atau Python ya ataupun Python ya, itu terserah nanti pengucapannya seperti apa. Yang penting kita tahu ya bahwa Python ini adalah bahasa pemrograman gitu. Nah, Python ini kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah belajar pemrograman mungkin pernah dengar yang namanya bahasa C gitu ya, atau bahasa C. Bisa menggunakan C# lah ataupun C++ gitu ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya, karena kan konsep bahasa pemrograman itu kan hampir semuanya sama. Ya enggak? Ada perulangan, ada seleksi kondisi gitu, ada array, itu pasti ada di sebuah bahasa pemrograman. Intinya untuk pemrosesan data gitu ya. Nah, Python ini sebenarnya bahasa yang benar-benar sederhana dan mungkin paling mudah dimengerti deh oleh programmer pemula gitu atau orang yang baru belajar bahasa pemrograman gitu. Nah, Python ini sebenarnya juga tidak terlalu berat gitu ya untuk aplikasinya sendiri. Ya, nanti kita akan coba ya bagaimana cara menginstal aplikasi atau menginstall aplikasi Pythonnya gitu. Dan juga nanti ada text editor VS Code-nya. Nah, Python ini sendiri dibuat oleh Guido van Rossum ya, dan dikembangkan oleh perusahaan Python Software Foundation. Nah, ini mungkin hanya buat pengetahuan aja, buat tambahan informasi aja gitu ya. Nah, Python ini mengedepankan kemudahan bagi penggunanya atau user friendly ya. Contohnya nih, kalau misalkan kita mau bikin program Hello World gitu ya. Hello World itu kan program yang memang pasti program yang pertama kali dijalankan ya di dalam sebuah bahasa pemrograman, pasti adalah ada yang namanya program Hello World gitu. Nah, untuk menampilkan Hello World ini di Python itu cukup satu baris loh. Beda dengan bahasa pemrograman lain yang mungkin 3 baris, 5 baris, 6 baris gitu ya. Bahkan lebih gitu. Nah, untuk Python tuh hanya cuma satu baris saja gitu. Nanti kita akan coba ya di video berikutnya, mungkin kita akan coba perbedaan dengan bahasa pemrograman lain itu seperti apa untuk Python itu. Untuk menampilkan program Hello World itu. Ya, intinya Python ini bisa disimpulkan Python ini mudah dipahami gitu ya sama pemula gitu, dan mudah dimengerti karena dia ini adalah bahasa interpreter gitu ya, jadi bukan compiler. Nanti kita akan di halaman berikutnya di modul ini ada penjelasan tentang compiler dan interpreternya. Nah, ini kenapa menggunakan Python? Nah, Python ini 3 bahasa pemrograman yang populer ya saat ini sampai September 2020. Yang pertama memang bahasa C ya. Lalu yang kedua ada Java, lalu ada Python gitu. Ini hanya informasi aja ya. Nah, terus nih, kenapa harus Python gitu? Untuk pemula tuh kenapa? Nah, ini ada alasannya nih. Python ini adalah bahasa populer ketiga di dunia itu menurut situs tob.com. Ini data yang diambil September 2020. Yang kedua adalah tadi user friendly, cocok untuk pemula. Ketiga itu multi platform. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai sistem operasi Linux lah ataupun Mac gitu, ataupun yang paling banyak tuh Windows gitu ya, itu bisa digunakan juga. Lalu digunakan perusahaan besar ya, jadi kayak contohnya tuh tadi Instagram, Pinterest, Google, Yahoo, bahkan juga NASA tuh pengembangannya pakai bahasa Python. Lalu efisien, ya karena kan tadi saya bilang barisnya tuh cuma satu kalau misalkan mau menampilkan program Hello World. Jadi kita bandingkan dengan program yang sederhana ya dengan bahasa pemrograman lain. Kalau bahasa pemrograman lain butuh 10 baris atau lebih ya. Nah, di Python itu cuma butuh 1 baris aja untuk menampilkan program Hello World itu ya. Nanti untuk video berikutnya mungkin akan lebih mengerti tentang perbedaan dengan bahasa pemrograman lain ya.
Lalu multifungsi itu ya Python ini bisa digunakan atau dikembangkan ya dalam hal misalkan pembuatan website, data mining, program jaringan, hacking nih bagi yang suka ngehack ataupun masuk-masuk ke situs gitu ya, atau mau bobol server gitu ya. Tapi jangan ya, kalau itu jangan ya. Lalu game, kalau ada juga untuk robotika gitu ya, hingga ke kecerdasan buatan. Ini bahkan sampai ke situ loh, sampai ke AI loh, atau artificial intelligence gitu ya. Nah, selain itu ya, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan di situ kan. Nah, ini kekurangannya Python ini adalah bahasa interpreter, tadi saya sudah jelaskan ya, bukan compiler nih. Perbedaan interpreter dan compiler dilihat. Nah ini intinya langsung ke kelemahan dari Python itulah dia itu waktu eksekusinya itu relatif lambat. Kalau Python itu kan bahasa interpreter ya kan, beda dengan compiler. Kalau compiler itu waktu eksekusinya lebih cepat. Itu aja sih yang membedakan sebenarnya ya. Yang lain ya ini seperti yang di modul yang saya bikin, yaitu contohnya dibutuhkan banyak waktu untuk menganalisis kode sumber, itu kalau compiler. Nah kalau interpreter itu butuhkan sedikit waktu. Ini juga sebenarnya keunggulan ya. Ada juga memindai seluruh program dan menerjemahkannya secara keseluruhan, itu compiler. Lalu kalau interpreter menerjemahkan satu pernyataan satu persatu gitu. Sebenarnya untuk kekurangan tuh hanya di masalah waktu aja sih. Tapi semakin kesini sih saya lihat di beberapa forum memang waktu nggak terlalu jadi jaminan gitu ya. Ya pokoknya intinya itu ya, untuk perbedaannya lebih ke waktu ya antara compiler dan interpreter gitu. Nah gimana sih kalau misalkan kita belajar Python terus dapat apa gitu misalkan. Nah sebenarnya di bidang apa, di dunia kerja ya, itu banyak sih. Kalau sekarang masih banyak yang perusahaan-perusahaan yang pasti mencari developer yang menguasai program, yang menguasai bahasa Python gitu. Nah ini kalau Python sendiri ada tiga tipe programmer Python. Ini juga sebenarnya saya sadur dari situs luar, cuman saya lupa nih naruh sumbernya ya. Ada tiga, ada programmer entry level, programmer junior, sama senior. Sebenarnya lebih ke ini sih, yang membedakan tuh gaji sebenarnya ya, atau penghasilan dari tiga tipe programmer ini. Ada yang entry level, ada yang junior, ada yang senior gitu. Nah untuk yang entry level ini biasanya yang ini yang baru gitu ya. Kalau junior itu mungkin udah ada pengalaman 1 sampai 3 tahun. Nah yang senior ini yang emang ya udah expert gitu di bidang ataupun di bahasa Python ini gitu. Dia udah bikin banyak project lah dengan Python gitu. Ini namanya senior. Ini yang biasanya gajinya lebih tinggi ini kalau yang senior ini. Beda ya kalau di gaji di Indonesia ya. Biasanya selisihnya tuh tinggi dengan gaji yang ada di luar negeri gitu. Misalkan di Indonesia cuma 15 juta sampai 30 juta per bulannya, di luar negeri udah nyampe 60 juta, 100 juta gitu. Ya, jadi ya kita ya maklumin aja lah, karena kan di Indonesia kan memang seperti itu. Nah, tapi kalau di Indonesia angka 30 juta tuh udah besar gitu, udah lumayan lah. Ya 30 juta gitu biasanya, kalau UMR kan 4 juta, 3 juta gitu kan. Nah, makanya sambil saya kasih informasi juga, ada beberapa forum gitu ya di Facebook lah, di situs-situs gitu ya, situs tertentu itu yang membicarakan tentang yang namanya tren kerja remote ya. Mungkin teman-teman yang punya tetangga gitu ya, ataupun yang punya saudara yang mungkin kerjanya hanya meremote saja dari rumah, itu bisa dapat penghasilan lebih loh ya. Jadi tren kerja seperti ini ya, kayak misalkan tren kerja ngeremote, jadi ngeremotenya tuh dari rumah gitu, tapi kita kerjanya tuh di luar negeri sebenarnya, cuman kita ngeremotenya dari rumah gitu. Itu ada kerjaan seperti itu. Ini hanya tambahan informasi aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang pengen gitu ya, mungkin teman-teman di sini sudah mahir bahasa pemrograman Python, mungkin bisa nih ikut atau daftar di situsnya FlexJobs ataupun yang di Stack Overflow ini.
dicoba aja. Itu kerjanya hanya meremote saja dari rumah gitu ya, gajinya macam-macam. Nah, langsung aja ya kita ke apa namanya, ke berikutnya. Ya, yang pertama adalah install Python. Gimana caranya? Ya, yang penting siapin dulu laptopnya ataupun komputer kalian atau PC kalian. Pastikan sudah terkoneksi dengan internet ya. Lalu buka browser, buka situs Google, lalu ketikkan Python nih. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Nah, buka Google ya. google.com google.com. Nah, lalu ketikkan Python tadi. Nah, ini ya sudah muncul. Lalu buka web dari python.org ini. Nah, nanti muncul ini halaman resminya dari Python. Nanti ke menu download. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi ya. Ini tinggal kalian nyesuaiin aja sih. Kalau misalkan kalian pakai laptop Mac, Apple gitu ya, pakainya yang Mac OS, ataupun pakai Linux gitu ya, atau other platform juga bisa, atau sistem operasi yang lain gitu. Nah, biasanya kalau rata-rata kan orang Indonesia pakainya Windows ya nih. Langsung aja diklik aja, ini ada tombol Python 385. Ini adalah versi yang terbaru ya, Python 3 yang terbaru di 385. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Windows 7 biasanya ya, atau Windows 7, itu biasanya kalau yang error ya, kalau yang error menginstal Python 385 ini ya, silakan cari versi yang lebih lebih lama ya. Di sini bisa nih diklik view the full list of downloads. Ya, nanti di sini ada beberapa versi nih. Ya, ini bisa di-download. Jadi dicoba satu-satu gitu. Biasanya sih kalau Windows 7 jadi ya, walaupun dia pakai versi yang terbaru, kemungkinan dari driver dari Windows 7-nya itu perlu ada yang harus diinstal gitu, atau belum diupdate gitu biasanya. Ya. Langsung aja ya di menu download ya. Kita download dulu installer untuk Python-nya, klik ya. Nah, nanti dia akan mendownload. Ini kurang lebih 26 mega untuk ukurannya, jadi nggak terlalu besar juga sih. Kita tunggu ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai nih. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini udah selesai. Tinggal di double klik aja ya, atau open file di sini. Karena di sini saya pakai browser Microsoft Edge dan juga pakai Windows 10 atau Windows 10 ya. Kita langsung aja dibuka, open file. Nah, nanti kita tunggu. Sebentar. Oh, ini karena saya pakai Windows Defender ya. Sebentar ya. Nah, ini. Jadi ketika dijalankan maka akan muncul seperti ini. Install Python 385 atau 32 bit. Nah, di sini teman-teman harus checklist dulu ya, add Python 38 to pad-nya ya. Kita add dulu. Setelah itu baru kita klik install now. Tuh. Kalau mau di customize boleh sih, maksudnya nggak harus di local disk atau C ini ya untuk penyimpanannya. Tapi karena kita pakai atau ini adalah defaultnya dari sana, ya udah kita ngikutin aja ya. Kita klik install now, klik yes, ditunggu ya sampai benar-benar selesai untuk penginstalannya. Jadi nanti di video berikutnya mungkin kita akan langsung praktekkan ya. Nanti kita praktekkan program Hello World dan juga program sederhana yang lain gitu. Nanti kita akan gunakan juga text editor VS Code ya, atau Visual Studio Code. Itulah text editor yang menurut saya powerful. Jadi ada ekstensinya, library-nya juga ya. Terus sudah ada terminalnya di situ. Jadi kita nggak perlu buka command prompt lagi gitu kalau misalkan kita mau
mengeksekusi kode Python gitu. Nah ini udah selesai ya, setup was successful. Nah tinggal di close ya, di close. Nah kita akan coba tes dulu nih apakah aplikasi Pythonnya sudah berhasil tertanam di komputer kita. Caranya tinggal kalau di Windows 10 itu tinggal klik start lalu ketikkan aja cmd gitu ya, atau command prompt. Nah kita ketikkan Python strip version, jadi kita akan melihat versi Python yang ada di komputer kita tuh versi berapa. Nah itu tidak berhasil ya, jadi keluar Python 385. Ini artinya aplikasi Pythonnya sudah berhasil diinstal gitu, atau diinstal di komputer kita. Nah selanjutnya, ketika Pythonnya sudah berhasil diinstal, selanjutnya kita akan download juga untuk VS Code-nya ya. Langsung buka aja di Google-nya. Ya, hampir sama sih untuk langkah-langkahnya yang ada di modul ini ya. Nih. Nah, setelah tadi install Python, kita install untuk VS Code-nya ya. Ketik aja ya VS Code di sini. Nah, nanti dia akan langsung masuk, atau dia akan menampilkan halaman resminya dari Visual Studio Code. Nah, ini diklik aja ya. Webnya diklik. Nah, ini nanti ada tombol download for Windows ya. Nih, ini juga bisa teman-teman buka di sebelah sini, ada tombol ke bawah. Kalau misalkan teman-teman pakai Linux ataupun pakai Mac OS gitu ya, ini silakan dipilih aja untuk yang stabilnya gitu ya, yang stabil. Nah kalau saya biasanya langsung ke sini ya, langsung klik di sini aja. Teman-teman juga boleh silakan langsung diklik sini ya, download for Windows, klik aja. Nah nanti tunggu sampai terdownload untuk aplikasi VS Code-nya. Nah ini udah ya, ini kurang lebih 60-an mega, jadi ya tadi agak besar sih, agak besar ketimbang yang Python, karena kan untuk VS Code ini kan text editor yang memang sudah sekarang tuh populer tuh. Kalau misalkan mau bikin web pakai ini juga bisa gitu, VS Code. Jadi text editor itu untuk mengeksekusi atau untuk menulis ini ya, menulis kode sumber gitu, terus dieksekusi gitu. Nah untuk VS Code ini untuk eksekusinya langsung di VS Code-nya ya, jadi nanti muncul ada terminalnya gitu, udah include ke terminalnya kalau VS Code ini, jadi lebih powerful lah gitu ya. Ada juga ekstensinya, nanti kita akan tambahkan ekstensi juga ya. Nah ini sudah selesai ya, tinggal dibuka lagi untuk downloadnya, lalu di double klik aja ataupun diklik sekali gitu ya, nanti otomatis setup dari VS Code-nya keluar. Jangan lupa di accept, lalu klik next. Nah ini untuk tempat penyimpanan Visual Studio Code-nya, ini kita default aja ya, biarkan aja. Ini juga nanti di start menu akan muncul Visual Studio Code. Kalau nggak mau ditambahkan di start menu ya tinggal di uncheck gitu ya. Kalau udah di next. Nah ini juga untuk yang desktop icon, biar memudahkan kalian gitu ya, nggak harus mencari di start menu lah atau di Windows Explorer, ya udah tinggal diklik aja atau di checklist ya, create a desktop icon, lalu klik next, lalu install. Nah kita tunggu ya, kita tunggu sampai selesai untuk VS Code-nya. Ya tunggu ya sampai selesai nanti. Nah ini udah selesai. Nanti kalau di sini masih checklist, berarti nanti otomatis ketika diklik tombol finish maka langsung muncul. Tapi kalau misalkan ini dihilangkan checklistnya, maka nanti visual kodenya nggak akan muncul. Kita checklist aja ya, biar ketika diklik finish nanti muncul nih VS Code-nya. Nah ini seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code ya. Nanti untuk mencoba program Python ya di VS Code ini, nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya ya. Mungkin itu saja ya di video kali ini. Ini juga mohon maaf, sebenarnya saya biasanya tuh ada backsoundnya gitu ya, tapi kali ini saya lupa nih dari awal. Mau diulang lagi karena saya ini videonya bukan editan gitu ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan
nggak apa kurang inilah, kurang baik mungkin gitu ya. Ya itu saja mungkin dari saya, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.